yaitu karakterisasi berdasarkan SEM, yaitu mikroskop elektron pemindaian. Gambar SEM masing-masing adalah 11 nanometer dan 90 nanometer untuk anastase dan rutil. Ukuran partikel rutil lebih besar daripada fase anastase. TiO2 seragam dan nanopartikel di atas merupakan matriks dari PVA. Selain itu, TiO2 berbentuk bola dengan distribusi menggumpal terlihat pada analisis SEM. Next. Selanjutnya ada sifat optik dari PVA. Sifat optik ini yang pertama yaitu sinar UV, spektrum serapan, transmisi, dan refleksi tampak yang dianalisis menggunakan spektrofotometer. PVA dan TiO2 dengan fase yang berbeda meningkatkan intensitas penyerapan tanpa adanya pergeseran tepi penyerapan dan berbanding terbalik dengan transmitannya. Nah, di sini fase yang besar yaitu adalah anastase dan rutil adalah yang terkecil dan fase mix adalah diantaranya. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan densitas dari fase berbeda, di mana fase rutil dari TiO2 memiliki kepadatan paling tinggi dan fase anastase memiliki intensitas paling rendah, dan hal ini mungkin juga disebabkan salah satu perbedaan struktur fase sehingga menyebabkan perubahan kepadatan. Next. Selanjutnya optical energy gap atau kesenjangan energi optik, yaitu hukum Tok yang menentukan celah pita optik yang menunjukkan hubungan antara HF dan HEF, di mana persamaan yang dapat dilihat dari gambar HF sama dengan A dikali HF kurang EOP pangkat N. Energi optik TiO2 fase anastase atau film nanokomposit PVA merupakan yang terkecil. Hal ini dikarenakan struktur anastase membuat peningkatan konjuksi matriks PVA. Di sisi lain, struktur fase anastase lebih disukai daripada rutil karena mobilitas elektronnya yang lebih tinggi. Penurunan celah energi optik nanokomposit menggambarkan yang terbesar. Pada saat yang sama, sampel komposit PVA mix adalah yang menengah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Next. Selanjutnya adalah konstanta optik. Koefisien penyerapan dari film nanokomposit TiO2 VVA dengan berbagai fase TiO2 disajikan dalam gambar. Koefisien penyerapan menurun seiring dengan peningkatan panjang gelombang, karena penyerapan menurun seiring dengan penurunan energi foton atau nilai panjang gelombang tinggi. Gambar A tersebut menunjukkan bahwa film nanokomposit VVA anastase memiliki koefisien penyerapan tertinggi, dan film nanokomposit VVA rutil memiliki koefisien penyerapan terendah, dan film nanokomposit campuran VVA bersifat intermediate. Koefisien penyerapan Beer disajikan oleh hubungan Beer-Lambert yang menyatakan bahwa intensitas turun secara eksponensial terhadap jarak. Koefisien kepunahan dari film nanokomposit TiO2 atau VVA dengan berbagai fase TiO2. Pada gambar B, hal ini menunjukkan bahwa koefisien kepunahan film nanokomposit VVA anastase mencapai koefisien kepunahan tertinggi, dan film nanokomposit VVA rutil memperoleh nilai terendah, dan film nanokomposit VVA mix nilai koefisien kepunahan terendah. Selanjutnya. Selanjutnya adalah indeks bias, dianggap sebagai salah satu aspek penting dari zat yang memiliki peran potensial dalam sebagai besar aplikasi perangkat optik. Salah satu metode untuk menilai indeks bias tersedia melalui reflektasi dan koefisien kepunahan dari film yang disediakan. Indeks bias dari film nanokomposit TiO2 VVA dengan berbagai fase TiO2 diindikasikan bahwa film nanokomposit VVA anastase memiliki indeks bias tertinggi, dan film nanokomposit VVA rutil memiliki indeks bias terendah, dan film nanokomposit VVA mix adalah intermediate. Alasan untuk perilaku tersebut mungkin karena perbedaan dalam struktur fase yang menyebabkan perubahan kepadatan dan dengan demikian perubahan indeks bias, di mana nilai E0 mengacu pada energi osilator yang merupakan pengukuran energi eksitasi rata-rata transisi elektronik, dan ED mewakili energi diversi yang dianggap sebagai evaluasi kekuatan rata-rata transisi optik antar pita. Dapat disimpulkan bahwa nilai
E0 diubah dengan menambahkan nanopartikel TiO2 ke dalam matriks PVA dan mengubah fase TiO2. Selanjutnya, kosata elektrik film VVA anastase adalah yang terbesar dari ketiga fase tersebut, bergantung pada persamaan model osilator tunggal, indeks bias panjang gelombang osilator antar pita, rata-rata, kekuatan osilator rata-rata. Selanjutnya, kekuatan osilator rata-rata, panjang gelombang osilator rata-rata antar pita, dan indeks bias panjang gelombang dievaluasi dengan memplot 1/N2 dikurang 1. Dan N yang dihitung sebagai untuk berbagai fase TiO2 yang didoping pada sampel VVA. Terlihat bahwa film nanokomposit VVA memiliki nilai N0 dan N tertinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh penurunan ukuran partikel yang berdampak kuat pada perilaku optik nanokomposit. Data yang diterima dari indeks dapat diperiksa lebih lanjut untuk memperoleh konstanta elektrik frekuensi tinggi, tergantung pada prosedur selanjutnya. Maka dalam tabel ini dapat disimpulkan bahwa pembawa bebas per massa efektif bersama dengan pembawa bebas dan sampel VVA anastasi menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada VVA rutil. Hal ini mungkin disebabkan oleh penurunan ukuran partikel TiO2 anastasi dan perubahan parameter kristal. Selanjutnya, rugi dielektrik menunjukkan disipasi energi gelombang elektromagnetik melalui medium. Ketergantungan rugi dielektrik pada panjang gelombang nanokomposit PPA dengan fase TiO2 berbeda. Pada gambar A diamati bahwa fase TiO2 anastase dalam nanokomposit TiO2 PPA mencapai rugi dielektrik yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan sifat dielektrik pada fase anastase. Selanjutnya, adalah konduktivitas optik berkaitan dengan indeks bias, kecepatan cahaya, koefisien serapan. Menjelaskan bahwa konduktivitas listrik muncul dari pergerakan pembawaan akibat medan listrik bolak-balik dari gelombang elektromagnetik yang datang. Maaf ya, slide sebelumnya. Pada gambar B menunjukkan bahwa hubungan konduktivitas optik film nanokomposit TiO2 VVA dengan berbagai fase TiO2 dengan panjang gelombang diamati bahwa konduktivitas optik memiliki perilaku tertinggi dalam film nanokomposit VVA anastasi, sedangkan yang terendah menunjukkan adalah film nanokomposit VVA rutil. Hal ini disebabkan oleh panjang ikatan TiO2 dalam fase anastase TiO2 yang lebih kecil daripada fase rutil. Selanjutnya, fotostabilitas bahan merupakan salah satu fitur utama dalam aplikasi sel surya. Untuk menentukan fotostabilitas, nanokomposit memiliki fase anastase TiO2, absorbansi 5% TiO2 VVA. Komposit diukur sebelum dan setelah penyinaran dengan lampu busur xenon 300W selama 7 jam. Pada gambar menunjukkan spektrum serapan nanokomposit TiO2 VVA 5% pada waktu penyinaran yang berbeda. Spektrum serapan menunjukkan bahwa serapan menurun seiring bertambahnya waktu penyinaran melalui proses fotodegradasi. Pada gambar menunjukkan intensitas puncak serapan relatif nanokomposit TiO2 VVA 5% dengan fase anastasi sebagai fungsi waktu penyinaran, di mana intensitas puncak serapan pada waktu penyinaran dan intensitas puncak serapan sebelum penyinaran. Terlihat bahwa komposit menunjukkan stabilitas yang baik di bawah penyinaran UV, yang lebih bermanfaat dalam aplikasi sel surya. Akhirnya, sampel nanokomposit VVA anastasi merupakan satu keistimewaan. Pada saat yang sama, ia memiliki daya serap tertinggi, celah energi terendah, konduktivitas optik tertinggi, dan berperilaku fotostabilitas yang sangat baik. Keunggulan lengkap ini mewujudkan fase anastasi komposit TiO2 VVA memiliki jangkauan luas untuk aplikasi sel surya sebagai sel surya fotoelektroda. Selanjutnya,
Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini berhasil mencapai nanopartikel TiO2 yang berbeda hanya mengontrol suhu katalis selama sintesis sol gel yang mempertimbangkan teknik sintetis baru TiO2 yang berbeda fase, sedangkan teknik solution casting membuat TiO2 nanokomposit VVA. Difraksi sinar XRD mengkonfirmasi pembentukan tersebut dari dua fase nanopartikel TiO2 dan juga efeknya penggabungan fase TiO2 yang berbeda dalam matriks VVA pada amorf derajat, di mana derajat kristalisasi VVA meningkat setelah penambahan TiO2. Penyerapan optik dan konduktivitas optik matik ditingkatkan penambahan fase TiO2 yang berbeda. VVA sampel nanokomposit energi rendah, optik tertinggi, konduktivitas, dan fotostabilitas sampel tersebut menunjukkan bahwa VVA sampel anestesi memperkenalkan perilaku yang sangat pokok di bawah xenon UV. Seluruh keunggulan ini diberikan oleh nanokomposit VVA anestase. Keuntungan sampel sebagai fotoelektroda sel surya yang disintesis pewarna aplikasi. Selanjutnya, berikutnya jurnal yang kedua yaitu Effect of Deposition Layer of TiO2 Thin Film as Photoanode for Economically Sustainable Dye-Sensitized Solar Cell Application. Next. Yang pertama, ada bagian kerja dalam pembuatan nanopartikel TiO2 dengan menggunakan metode sol gel, di mana digunakan titanium 4 butoksida dan ditambahkan dengan etanol, kemudian diaduk selama 1 jam, ditambahkan dengan air deionisasi, lalu diaduk selama beberapa menit, disimpan 24 jam, dan disaring. Lalu diuapkan selama 12 jam di dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian digiling dan dihaluskan. Next. Selanjutnya ada persiapan lapisan tipis berlapis TiO2. Prosedurnya adalah 2 gram bubuk nanopartikel TiO2 yang telah disiapkan, ditambahkan ke dalam 100 ml etanol dan diaduk selama 30 menit untuk membentuk pasta TiO2 yang homogen. Sebelum digunakan, pasta TiO2 ini disimpan dalam tempat gelap. Lalu persiapan dari plat kacanya itu sendiri, yaitu ada substrat kaca yang dibersihkan dalam sonikator selama 15 menit secara bergantian dengan etanol dan air deionisasi sebelum pelapisan, kemudian dikeringkan. Selanjutnya ada pembuatan lapisan tipis berlapis TiO2 dengan cara substrat kaca yang telah disiapkan, ditambahkan 10 tetes pasta TiO2 pada kecepatan 3000 rpm untuk membuat satu lapisan pelapis. Substrat kaca kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Teknik yang sama diulang untuk mendapatkan lapisan tipis TiO2 dengan pelapisan kaca, pelapisan kedua dan ketiga. Lapisan akhir mengalami pemanasan selama 30 menit pada suhu 500 derajat Celcius. Selanjutnya, karakterisasinya yang pertama dengan analisis morfologi permukaan TiO2 menggunakan FASEM. Hasil dari FASEM ini sesuai dengan yang ada di layar, di mana pada gambar pertama merupakan gambar dengan satu lapisan TiO2, gambar kedua dengan 2 lapisan TiO2, dan gambar ketiga dengan 3 lapisan TiO2. Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa lapisannya paling tebal dan tampak sangat padat dengan partikel mirip pasir yang tersebar luas dan menggumpal dengan struktur partikel yang tidak teratur jika dibandingkan dengan gambar 1 dan gambar 2. Ukuran partikel pada satu lapisan TiO2, 2 lapisan TiO2, dan 3 lapisan TiO2 secara berturut-turut yaitu 450, 498, dan 604 nanometer. Semakin tebal lapisan TiO2, maka lapisan deposisi meningkat, ukuran partikel meningkat, permukaan film menjadi lebih padat dan menggumpal. Luas permukaan yang lebar dan struktur yang berpori dari fotoanoda meningkatkan penyerapan cahaya pada film tipis, sehingga efisiensi DSSC meningkat seiring dengan peningkatan ketebalan film TiO2 karena kapasitas penyerapan zat warnanya menjadi lebih baik. Next. Lalu yang kedua ada analisis struktural dengan menggunakan XRD. Sifat struktur film tipis TiO2 dianalisis dengan menggunakan XRD. Pada gambar di layar dapat diamati bahwa pada spektrum tidak menunjukkan puncak kristalisasi yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya fase amorf. Namun, puncak tidak sepenuhnya hilang. Puncak potensial anatase masih dapat dilihat pada 25 derajat Celcius. Ketika ketebalan film ditingkatkan, puncak bidang menjadi lebih tajam yang menunjukkan peningkatan kristalinitas.
Hal ini menunjukkan bahwa struktur film TiO2 ditingkatkan dengan meningkatkan ketebalan film. Secara teoritis, endapan sol gel yang dihasilkan oleh proses sol gel biasanya berbentuk fase amorf, sehingga diperlukan perlakuan panas lebih lanjut agar kristalisasi dapat terjadi. Namun pada jurnal ini, semua sampel yang digunakan tetap dalam kondisi amorf, bahkan setelah diambil pada suhu 500 derajat Celcius selama 30 menit, tetapi hampir berada dalam fase anatase. Next. Yang ketiga ada karakterisasi analisis optik. Film tipis TiO2 dengan 3 lapisan pengendapan yang berbeda diamati menurut transmitansi dan energi celah pita pada rentang panjang gelombang 300 sampai 800 nanometer. Pengukuran transmitansi optik untuk sampel film tipis TiO2 ditunjukkan pada kurva A. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan transmitansi pada rentang panjang gelombang 300 sampai 800 nanometer. Film tipis TiO2 dengan satu lapisan pengendapan menunjukkan transmitansi tertinggi, sekitar 85%. Jika kita bandingkan, nilai transmitansi menurun seiring dengan peningkatan ketebalan film. Penurunan nilai transmitansi dengan peningkatan ketebalan film ini terkait dengan free carrier absorption dan hamburan cahaya karena permukaan film yang lebih kasar. Pada kurva B ini menunjukkan tau plot dari film tipis TiO2 yang dihasilkan pada berbagai lapisan pengendapan. Hasil pengukuran menunjukkan nilai energi celah pita film tipis TiO2 dengan satu lapisan sebesar 2,24 elektron volt, film tipis TiO2 dengan dua lapisan sebesar 2,13 eV, dan yang tiga lapisan sebesar 2,04 eV. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai celah pita optik menurun dengan meningkatnya ketebalan film yang disebabkan oleh penambahan tingkat energi baru di dekat pita valensi di dalam celah energi. Kondisi ini menciptakan jembatan untuk elektron yang ditransmisikan antara pita valensi dan pita konduksi, meningkatkan jumlah transfer elektron dan mengubah tingkat Fermi. Tingkat Fermi ini digunakan untuk menentukan distribusi elektron dalam pita energi pada suatu material. Oleh karena itu, film tipis TiO2 dengan 3 lapisan menunjukkan jumlah elektron terbesar yang dapat ditransfer. Selanjutnya, yang terakhir adalah karakterisasi analisis kelistrikan. Pengukuran arus tegangan dari lapisan tipis TiO2 hasil sintesis sol gel ditunjukkan pada grafik berikut ini. Dapat dilihat bahwa grafik yang dihasilkan berbentuk simetris dan linear. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan tipis TiO2 dan kontak logam emas memiliki karakteristik kontak ohmik. Lapisan pengendapan yang lebih tebal pada film tipis TiO2, yaitu pada lapisan 2 dan 3, ini ditemukan memiliki arus tertinggi, yaitu 8 kali 10 pangkat min 9 ampere. Kondisi ini dapat meningkatkan konduktivitas listrik yang tinggi dari sel surya. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi DSSC meningkat seiring dengan peningkatan ketebalan lapisan TiO2 karena peningkatan ketebalan dapat meningkatkan kemampuan fotoanoda untuk menyerap zat warna. Selanjutnya, memasuki jurnal ketiga yaitu Synthesis of Different Size TiO2 and Photovoltaic Performance in this Sensitized Solar Cell. Selanjutnya, bahan yang digunakan yang tertera pada slide. Next. Kemudian ada sintesis TiO2 yaitu ada sol yang dihidrolisis TiP dalam etanol dengan penambahan urea yang kemudian ditambahkan air deionisasi dengan rasio molar yang diharapkan yaitu 0, 10, 20, 30, dan 40 untuk H2O. Kemudian diaduk selama sekitar 2 jam pada suhu 25 derajat Celcius, terbentuknya endapan putih. Kemudian dicek larutan gel sekitar 3,8 menghasilkan TiO2 nanopartikel yang disentrifugasi dan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian digiling menggunakan ball mill. Selanjutnya, teknik karakterisasi yang digunakan yaitu ada diffractometry XRD, spektroskopi UV-Vis, FTIR. Selanjutnya, ada spektroskopi Raman, SEM, DLS, HRTM, dan spektrum
IDX, isoterm adsorpsi desorpsi nitrogen. Selanjutnya. Selanjutnya, konstruksi sel dan analisis sel tenaga surya. Yang pertama ada pembuatan fotoanoda dan counter elektrod. Indium tin oxide disonik selama 30 menit menggunakan IPA, etanol, dan air deionisasi, lalu digiling dan dibentuk pasta lalu diendapkan. Kemudian diperoleh film fotoanoda. Film fotoanoda ini akan dipanaskan menggunakan hot plate pada suhu 450 derajat Celcius selama 30 menit dan direndam pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian dibilas menggunakan etanol. Selanjutnya, sifat listrik dapat digunakan kurva JV yang berfungsi untuk mengukur kinerja sel surya dengan rumus yang tertera pada slide, di mana FF merupakan fill factor, JSC merupakan rapat arus short circuit, VOC merupakan tegangan open circuit, JM merupakan rapat arus maksimum, VM tegangan maksimum, dan PS merupakan daya sel surya. Selanjutnya, memasuki struktur kristal dan sifat optik. Gambar 1 menunjukkan pola XRD dari TiO2 serbuk. Grafik tersebut secara jelas menegaskan bahwa sampel yang disiapkan mencakup fase amorf di antara semua rasio molar H2O dan Ti. Mungkin disebabkan oleh adanya tatanan kristal jarak pendek dalam TiO amorf XRD. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kristal atau keberadaan urea yang menekan kristalinitas. Gambar kedua menunjukkan spektrum serapan UV vis. Gambar tersebut menunjukkan lambda max dari sampel yang disiapkan berpusat pada 346, R-20 dan 30 pada 348 nanometer untuk sampel R0. Next. Selanjutnya, karakterisasi properti permukaan yang pada gambar 3A yaitu menggambarkan penurunan luas permukaan seiring dengan meningkatnya air hidrolisis. Gambar 3B menunjukkan bahwa pori-pori bersifat selektif terhadap ukuran dalam kisaran mesopori. Efek ini menunjukkan peran penting air hidrolisis dalam fitur TiO2. Pada tabel 1 menunjukkan sifat permukaan TiO2, hasil menunjukkan bahwa luas permukaan sedikit menurun seiring dengan meningkatnya kadar rasio H2O dan TiO2 dari R0 hingga R40. Selanjutnya, morfologi partikel dan permukaan pada gambar 4, sampel yang disiapkan menunjukkan fitur awan karena adanya uap air dalam TiO2. Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat TiO2. Keberadaan fase kristal tidak terdeteksi dalam pola XRD karena tingkat kristalisasi TiO2 yang rendah dan ukuran yang lebih kecil. Morfologi pori sistem katalis R40 kurang jelas dibandingkan dengan R0, R30, dan R40 yaitu sebagai rasio molar. Selanjutnya, pada gambar 5, gambar tersebut menunjukkan bahwa pengumpulan meningkat seiring dengan peningkatan kadar air dan pembentukan awal kristal bulat. Gambar 5 menunjukkan morfologi permukaan sampel yang disiapkan R0 dan R40 pada perbesaran yang berbeda. Selanjutnya yaitu spektroskopi inframerah transformasi Fourier dan Raman. Pada gambar 4, pada gambar 6, gambar tersebut menunjukkan dua pita getaran pada 3385 dan 3314 cm-1 karena adanya dua amina. Pita peregangan pada 3170 cm-1. OH muncul pada 1432 dan 1436, 1444 untuk R0, R20, dan R30. Puncak menjadi intens seiring dengan peningkatan rasio molar air. Selanjutnya pada gambar 7A menunjukkan spektrum Raman. Sampel menunjukkan pita Raman kecil pada 146 EG, 185 EG, 401 B1G, 518 A1G, dan
EG cm minus 1. Minus 1 dapat dikaitkan dengan karakteristik fase anatase. Di sisi lain, pita Raman pada 243, 431, dan 590 cm minus 1 dapat dikaitkan dengan fase rutil. Puncak Raman pada 1452 cm minus 1 bisa disebut dengan lemah disebabkan oleh mode deformasi asimetris dari kelompok metil yang ditunjukkan pada gambar 7B. Selanjutnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari analisis DLS atau Dynamic Light Scattering. DLS ini berfungsi untuk mengukur distribusi ukuran partikel. Partikel bergerak berdasarkan prinsip Brown particle, di mana partikel kecil akan bergerak lebih cepat dan partikel besar akan bergerak lebih lambat. Pada gambar ditunjukkan bahwa nilai Z average dengan rasio molar sama dengan 0 sebesar 1230 nanometer dengan distribusi pertama antara 164,2 sampai dengan 458,7 nanometer dengan intensitas maksimal 255 nanometer. Dan distribusi kedua antara 531 sampai dengan 1718 nanometer dengan intensitas maksimal lebih dari 1000 nanometer. Lalu pada rasio molar sama dengan 20 menunjukkan nilai Z average sebesar 1422 nanometer dengan distribusi ukuran antara 531 sampai dengan 1718 nanometer dengan nilai intensitas maksimal sebesar 955 nanometer. Dari hasil ini, seiring menurunnya kadar air, partikel akan lebih besar yang terbentuk karena adanya agregasi gugus awal yang terjadi selama hidrolisis dan kondensasi gugus alkoksi dari gugus Ti. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari karakteristik JV. Pada gambar 9 menunjukkan karakteristik JV pada sel surya dengan ukuran partikel berbeda, di mana dapat disimpulkan bahwa semakin kecil kandungan air, voltase akan semakin besar, dan kemampuan sel surya untuk menyerap cahaya juga semakin besar. Pada tabel 2 menunjukkan nilai yang diperoleh dari kurva JV tiap sel surya. Yang paling signifikan adalah perubahan kepadatan arus sirkuit pendek, tegangan open circuit, dan efisiensi konversi yang berhubungan dengan ukuran partikel. Dapat dikatakan bahwa peningkatan ukuran partikel menyebabkan peningkatan cahaya yang diserap. Analisis DLS menunjukkan partikel dengan luas permukaan besar, memiliki pori lebih besar juga, di mana akan menjadi tempat pasangan redoks berdifusi secara efektif jika dibandingkan di dalam pori kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partikel besar akan memiliki efektivitas tinggi dalam menyerap cahaya karena pembentukan lubang elektron yang lebih banyak. Selanjutnya, hasil dan pembahasan untuk stabilitas sel. Pada gambar 10 menunjukkan stabilitas DSSC melalui pengukuran kinerja fotovoltaik di berbagai waktu. Pada gambar dapat disimpulkan bahwa sel yang mengandung 0% air mengalami penurunan cepat setelah 80 jam yang dapat disebabkan oleh penggunaan elektrolit cair. Selanjutnya, dalam kesimpulan dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa ukuran partikel yang lebih besar di mana rasio molar sama dengan 0 memiliki penyerapan cahaya yang lebih baik karena memiliki luas permukaan yang efektif untuk penyerapan foton dan pembentukan lubang elektron. Oke, sudah 3 paper ya, kelompok terakhir ya. Sudah kan ya? Sudah 3 paper ya, betul ya? Yofi. Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke, saya review ya, seperti kelompok yang sebelumnya. Sebetulnya ini juga sekilas sudah pernah dibahas di mata kuliah pengantar energi, namun secara teori dasar ya bagaimana fungsi dan peran TiO2 dalam fotovoltaik atau tadi ada pembahasan tadi di jurnal pertama itu dia
potensi ya sebagai solar cell, dan itu masih belum selesai sampai jadi solar cell. Kemudian di paper kedua dan ketiga itu yang memang sudah pemanfaatannya sebagai solar cell. Hanya saya tadi mungkin dibaca lagi untuk paper yang ketiga ya, mengenai ukuran partikel yang besar, kemudian luas permukaannya efektif gitu. Coba itu dibaca lagi apakah betul seperti itu gitu ya, atau bagaimana gitu ya. Karena kalau kita bicara luas permukaan yang besar itu biasanya ukuran partikelnya itu kecil gitu ya. Jadi mohon dicek kembali ya nanti kelompok terakhir ya. Khawatir ada persepsi gitu ya terkait dengan luas permukaan dengan ukuran partikel. Oke, itu nanti tolong dicek kembali. Kemudian yang ingin saya ulas, kita bicara tentang solar cell ya, atau di sini adalah fotovoltaik yang tadi dibahas ya. Jadi memang fotovoltaik ini atau solar cell ini ya, sebetulnya sampai sekarang memang belum bisa sampai hilirisasi karena ya sebetulnya proses pembuatannya itu relatif lebih mudah. Tapi bicara tentang kestabilan itu masih perlu banyak riset lebih lanjut gitu ya. Kestabilan, kemudian juga sebetulnya bahan-bahannya mudah diperoleh, proses pembuatannya juga mudah, tapi memang konversi energi dari cahaya ke listrik itu masih dirasa kurang gitu, sehingga penelitiannya masih harus lebih banyak lagi. Nah, kaitannya dengan DSSC, jadi sebetulnya yang harus dimiliki oleh TiO2 karena nanti proses elektron itu adalah proses konversi energi cahaya, kemudian bisa dikonversi menjadi energi listrik, itu ada peran dari yang namanya dyes atau zat warna ya. Sehingga zat warna inilah yang nantinya akan mendonorkan elektron pada TiO2 gitu ya, sehingga nanti kalau kita lihat dari HOMO ke LUMO-nya itu lompatan TiO2 elektron-elektron dari HOMO LUMO-nya TiO2 itu akan dibantu oleh zat warna atau dyes tadi. Nah, karena prinsip dasarnya juga TiO2 itu memiliki celah pita yang relatif lebih besar ya, sekitar 3,2 elektron volt gitu ya. Sehingga memang perannya zat warna ini dia yang dapat membantu menyerap lebih banyak foton dari cahaya matahari. Nah, kita bicara tentang TiO2-nya sendiri itu kalau kita bicara tentang karakteristik TiO2-nya, maka TiO2 itu biasanya kaitannya memang dengan luas permukaan. Nah, kalau luas permukaannya besar gitu ya, maka itu akan meningkatkan efisiensi dari DSSC. Makanya nanti saya minta cek lagi ya, karena luas permukaan yang tinggi tadi ya, itu akan membantu zat warna dapat menyerap lebih banyak gitu, sehingga dia dapat meningkatkan arus yang diserap dari cahaya matahari atau energi foton untuk menjadi energi listrik. Nah, kemudian sebetulnya sintesis tadi ada beberapa metode sintesis yang tadi di-highlight oleh kelompok ini, sebagian besar itu menggunakan dengan tekniknya namanya sebetulnya metode sintesis TiO2 itu banyak, dan yang banyak dilakukan karena mudah gitu ya, itu biasanya dengan menggunakan sol gel. Tapi prekursornya tadi beda-beda ya, ada yang pakai titanium klorida, terus kemudian ada juga titanium tetraisopropoksida gitu ya, dan titanium yang lain gitu ya. Itu sebagai bahan untuk membuat TiO2-nya gitu ya. Dan beberapa karakterisasi yang memang dibutuhkan untuk memastikan bahwa betul TiO2-nya sudah terbentuk. Tadi ada beberapa karakterisasi yang dilakukan seperti tadi ada beberapa metode pelapisan ya, ada sekali pelapisan seperti apa, 2 kali pelapisan seperti apa. Kemudian juga tadi itu dengan menggunakan SEM ya untuk mengetahui bentuk morfologi dari TiO2 yang dihasilkan. Kemudian juga bagaimana
kaitannya dengan kristalinitas, karena sekali lagi kalau bentuknya amorf biasanya dia tidak efektif ya dalam sifatnya sendiri, yaitu sebagai semikonduktor gitu, sehingga memang untuk membuat suatu material menjadi kristal itu biasanya membutuhkan energi yang cukup tinggi, dalam hal ini kaitannya dengan panas ya, jadi harus melibatkan suhu yang tinggi gitu ya, harus sampai bisa di atas 300 derajat, kalau cuma 100, 200 kemungkinan besarnya memang dominannya masih amorf gitu. Nah itu tadi ada beberapa karakterisasi yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah semikonduktor ini dapat digunakan dalam aplikasinya sebagai solar cell. Tadi ada yang pertama SEM, kemudian juga ada XRD. XRD ini selalu digunakan ya. Kemudian juga kalau kaitannya dengan luas permukaan dengan BET, kemudian tadi saya juga BET juga ada sebetulnya dengan penyerapan absorpsi dan desorpsi dari gas nitrogen, tadi ya ada juga penjelasannya gitu ya. Baru kemudian nanti setelah karakteristik dari materialnya sesuai gitu ya, maka dia bisa diaplikasikan, dibuat gitu ya, sebagai suatu komponen, bukan suatu komponen ya, suatu DSSC gitu ya, suatu prototipe dari DSSC gitu. Nah, tadi dari mulai sintesisnya, kemudian karakterisasinya gitu ya, dan kemudian tentunya ada satu lagi yang diperlukan adalah pembuatan zat warna. Zat warna ini ya tadi fungsinya nanti dia tersebar di permukaan TiO2 semikonduktor, dan dia akan berperan sebagai donor elektron. Jadi karena dia bisa seperti dopan ya, seperti dopan fungsinya itu. Jadi dia bisa mendonorkan elektron sehingga bisa mengalir energi yang tadi dari cahaya matahari ke energi listrik. Sebetulnya zat warnanya bisa macam-macam, dari mulai bisa zat warna sintetik ataupun zat warna alami itu bisa digunakan. Itu yang penting dia punya fungsi sebagai donor elektron ya. Kemudian juga biasanya yang diperlukan adalah ada substrat kaca, makanya tadi bagaimana dia cara pelapisan ya, karena butuh substrat kaca. Kalau sol gel artinya dia bentuknya seperti fasanya fasa cair, jadi dia seperti gel tapi sebetulnya tidak gel banget ya, dia cairan gitu, sehingga harus dilapisi di atas suatu substrat kaca. Dan beberapa parameter untuk mengetahui efisiensi dari DSSC tadi memang ada arus ya, kemudian ada voltase, dan juga ada nilai FF tadi ya yang disampaikan ya oleh kelompok ini gitu ya. Nah itu ada alat ukurnya sendiri ya. Jadi bagaimana kurva IV atau tadi disebutnya sebagai kurva JV gitu ya, itu bisa melihat bagaimana arus yang diperoleh, kemudian dia seberapa besar konversinya itu seberapa stabil gitu ya, sehingga bisa sampai dikonversi ke berapa banyak. Nah itu ada perhitungannya khusus ya. Tadi ada kerapatan arusnya harus dicek, kemudian bagaimana tegangan ya yang dihasilkan. Nah itu ada rumusnya sendiri gitu ya. Tapi mungkin itu tadi yang bisa saya ulas ya, ada beberapa komponen. Jadi tidak hanya TiO2 saja. Nah tadi memang ada paper pertama yang dia potensi ini kalau mau dijadikan DSSC seperti apa. Jadi baru dalam tahap preparasi sampai pada sistem yang fotovoltaiknya. Jadi belum sampai ke foto sensitizer, artinya tadi sensitizer itu zat warna ya, dyes yang akan mendonorkan elektron gitu. Nah itu tadi itu ada beberapa bagian-bagian dari solar cell yang perlu diketahui. Kemudian bagaimana konversi arusnya, bagaimana prinsip dari DSSC mungkin yang perlu teman-teman pelajari, bagaimana prinsip dari DSSC, cara kerjanya seperti apa, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti apa gitu, sehingga nanti bisa merubah energi matahari, dalam hal ini adalah cahaya, ke energi listrik ya. Mungkin itu ya, cukup ya untuk kelompok terakhir. Mangga silakan ditutup dulu. Silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Berikut adalah
presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan juga untuk kelompok 1 sampai 4 yang ya sudah mencari cukup banyak jurnal dan mudah-mudahan menambah informasi ya terkait dengan riset-riset terkini gitu ya, baik yang berkaitan dengan energi aplikasinya ya ataupun yang berkaitan dengan lingkungan gitu ya, karena memang dua bidang itu yang menjadi lingkungan bahan alam dan juga energi itu yang menjadi concern ya prodi kimia ya di Pakuan gitu ya. Kemudian mungkin untuk kisi-kisi UAS gitu ya, saya tidak memberikan kisi-kisi secara spesifik karena belum terfikir untuk membuat soalnya seperti apa, tapi yang perlu saya informasikan, saya rasa ada satu yang perlu saya informasikan bahwa ujiannya akan open book ya. Jadi mohon juga nanti paper-paper yang digunakan per kelompok silahkan dikumpulkan di satu G Drive yang sama, kemudian di-share ke saya G Drive-nya untuk nanti bahan membuat soal gitu ya. Kurang lebih barangkali nanti model soalnya seperti pengantar energi ya. Jadi teman-teman bisa memilih yang mana yang memang dirasa paling dipahami dari paper-paper yang sudah dipelajari gitu. Jadi akan lebih spesifik gitu ya. Ya, tapi mungkin soalnya tidak sebanyak itu juga ya. Jadi mungkin nanti dari masing-masing kelompok paling tidak memahami bahan yang dipresentasikan, itu saja kata kuncinya. Masing-masing kelompok memahami satu paper yang dipresentasikan sehingga akan lebih memudahkan nanti untuk mengerjakan soalnya ya. Akan lebih spesifik, jadi tidak membawa papernya sebanyak itu, jadi cukup yang dibawa adalah paper milik kelompoknya sendiri. Tapi tadi saya tetap perlu paper semua ya untuk bahan membuat soal. Mungkin itu saja ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah kimia katalis gitu ya. Selamat berakhir pekan dan selamat berlibur. Langsung saja ya saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Linda. Ya, sami-sami. Izin live ya.
rambutku